Assalamualaikum. Kemungkinan Perang Dunia Ketiga akan diawali oleh masalah Palestina dan masalah Suriah. Ini bukan sekedar cerita dan ini bukan main-main. Oke, nanti aku akan jelaskan di bawah ini. Jadi, inilah gambaran dari akhir zaman atau gambaran tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Coba kita lihat sekarang ya. Ada beberapa negara di Timur Tengah yang menyediakan dan memfasilitasi pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah untuk persiapan menghadapi Republik Islam Iran. Adapun negara-negara yang menyediakan pangkalan militer Amerika Serikat ada 8 negara Arab. Nggak tanggung-tanggung kan. 1. Kerajaan Arab Saudi. 2. Kerajaan Kuwait. 3. Kerajaan Qatar. 4. Kerajaan Bahrain. 5. Kerajaan Jordania. 6. Uni Emirat Arab, disingkat UAE. Begini, teruntuk umat Islam sedunia, jika tidak melindungi Masjidil Al-Aqsa, bahkan kami bertanya pada diri sendiri, siapa lagi yang mau mempertahankan dan menjaga Masjidil Al-Aqsa di Al-Quds, Yerusalem, kalau bukan umat Islam? Laknatlah kita umat Islam sedunia, yang seharusnya kitalah yang menjaga dari kejahatan Israel yang ingin merobohkannya. Masjidil Al-Aqsa bukan milik umat Islam Palestina saja, tapi milik umat Islam sedunia. Saya ingatkan sekali lagi, Masjidil Al-Aqsa bukan hanya milik umat Islam Palestina saja, tapi adalah milik umat Islam sedunia. Ingat itu. Dan ingat bahwa Masjidil Al-Aqsa juga bagian dari isi Al-Quran. Saya ulang lagi ya, bahwa Masjidil Al-Aqsa juga bagian dari isi Al-Quran. Ya Allah, kami telah kabarkan kewajiban kami. Ringankanlah hisab kami. Jadikan ikhtiar kami menjadi penghalang murka-Mu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa bilang di Timur Tengah, khususnya di Palestina, bukan perang agama? Oke, sedikit penjelasan. Ingat saat perang Vietnam terjadi, karena di sana tidak ada Masjidil Al-Aqsa yang ada di Al-Quran. Jadi umat Islam tidak menyambut untuk berjihad. Beda dengan perang yang ada di Palestina. Di tanah Palestina ada tanah yang disucikan umat Islam, yaitu Al-Quds, yang di dalamnya ada Masjidil Al-Aqsa. Ini yang membuat umat Islam dunia marah, karena Israel ingin merubuhkan Masjidil Al-Aqsa, ingin menggantikan dengan Bait Suci Sulaiman. Kalau seandainya di Palestina tidak ada Masjidil Al-Aqsa, mungkin umat Islam masa bodoh. Dan perlu diingat, yang selama ini mempertahankan Al-Quds yang di dalamnya ada Masjidil Al-Aqsa adalah umat Islam Palestina, yang seharusnya adalah tanggung jawab umat Islam sedunia. Karena Masjidil Al-Aqsa itu adalah bagian dari isi Al-Quran. Dan yang penting harus diingat
bahwa Nabi Muhammad SAW menerima perintah langsung sholat 5 waktu dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu naiknya atau mi'rajnya dari Masjidil Al-Aqsa. Dan perlu diingat juga bahwa Masjidil Al-Aqsa adalah kiblat umat Islam yang pertama sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram, Makkah. Sejarah sudah mencatat, bila perang memasuki ranah agama, maka sampai kiamat pun perang tidak akan pernah selesai. Tapi bila perang hanya untuk mempertahankan wilayah teritorial, maka akan cepat selesai. Oleh karena itu, wahai rejim, janganlah kalian coba-coba perang memasuki ranah agama. Belajarlah dari sejarah sebelum kalian menyesal. Ingat, masalah Masjidil Al-Aqsa bukan masalah Palestina saja yang harus mempertahankan. Masjidil Al-Aqsa itu adalah bagian daripada Al-Quran. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.